Satu-satunya salawat yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat hanya salawat Ibrahim. Atas pertanyaan Umar, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Langsung Nabi ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Satu-satunya salawat yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Nabi nggak kenal salawat nariyah, salawat badar, salawat al-fatih, salawat afriqiyah, salawat ini itu. Bahkan barangkali antum pernah dengar seorang tokoh di negeri kita ini yang dengan bangganya mengatakan salawat badar itu ciptaan ulama Jawa Timur. Pernah dengar antum? Pernah dengar? Dengan bangga kita. Itu gubahan ulama Jawa Timur. Lihat, Umar saja tidak berani menggubah salawat. Kalau Umar berani menggubah mengarang salawat, ngapain bertanya kepada Nabi? Umar Arab asli Quraisy. Siapa yang bahasa Arabnya lebih fasih dari Umar? Yang Nabi katakan seandainya ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang akan jadi Nabi. Tapi bikin salawat, menggubah salawat, larang salawat, Umar tidak berani. Kan wajar kan? Kayak seperti kalau boleh menggubah sendiri, larang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada dua hal yang akan kami sikapi yang menurut kami krusial. Satu, terkait ucapan dari Pak Muhtarom Wahabi ini tentang tokoh NU berkaitan masalah sholawat badar. Yang kedua, perkataan Muhtarom yang ia pahami dari pertanyaan Sayyidina Umar tentang masalah cara bersolawat, yaitu solawat Ibrahimiyah yang baginda Nabi ajarkan. Muhtarom menyimpulkan dengan kejadian itu menunjukkan bahwa tidak boleh membuat solawat sendiri. Langsung saja kita akan bahas yang pertama. Pak Muhtarom ini kami rasa buta sejarah. Perlu diketahui bahwa sholawat badar dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Ali Mansur pada tahun 1960-an. Itu tujuannya sebagai bentuk perlawanan atau menandingi lagu himni PKI yang berjudul Genjer-Genjer. Yang mana pada saat itu PKI lagi ganas-ganasnya. Dan isi dari sholawat badar adalah permohonan kepada Allah dengan perantara atau wasilah terhadap baginda Nabi dan para pejuang badar. Tentu hal ini merupakan salah satu sumbangsih ikut serta dalam berjuang guna menumpas kerusuhan di negeri Republik Indonesia tercinta ini. Kalau boleh bertanya, kira-kira apa sumbangsih dari Muhtarom ini terhadap Republik Indonesia? Sehingga bisa-bisanya dia hanya mencela tokoh yang sudah memperjuangkan Republik Indonesia dari cengkraman PKI. Yang kedua, terkait masalah anggapan bahwa tidak boleh membuat sholawat sendiri karena baginda Nabi hanya mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Apakah benar demikian? Ya, tentu untuk menjawab ini kita bukan menerka atau hanya membaca 1-2 buku, apalagi buku terjemahan. Tentu sangat lucu kalau kita mau menghukumi sesuatu berdasarkan dengan buku yang minimalis. Langsung saja, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan, Qala Ibnu Majah haddatsana Al-Husain bin Bayan. Ibnu Majah berkata, Husain bin Bayan menceritakan terhadap saya, haddatsana Ziyad bin Abdullah, haddatsana Al-Mas'udi an Aun bin Abdullah an Abi Fahitah anil Usud
bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud berkata, "Idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus sholata alaihi." Ketika kalian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian memperindah solawat kalian atas baginda Nabi. Alasannya, fa innakum la tadrunah la'alla dzalika yu'radu alaihi. Karena kamu tidak mengerti atau tidak tahu. La'alla dzalika yu'radu alaihi. Siapa tahu solawat yang engkau baca itu dihaturkan atau diperlihatkan kepada baginda Nabi. Qala, beliau melanjutkan, faqalu lahu fa'allimna. Kemudian sahabat berkata kepada Ibnu Mas'ud, fa'allimna, mari ajari kami. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, qulu, ucapkanlah, Allahumma ja'al sholawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athhu maqaman mahmuda yalbituhu bihil awwalun wal akhirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari keterangan barusan itu kan sudah jelas bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud itu memerintahkan agar sahabat-sahabat yang lain atau santrinya itu memperindah solawat ketika membaca solawat terhadap baginda Nabi. Dan contoh yang beliau berikan tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Permasalahannya, kadang kaum Wahabi itu suka mengadu atau membanding-bandingkan Al-Quran hadis atau baginda Nabi, diadu dengan ulama, diadu dengan sahabat. Ini kan sebuah kelucuan yang nyata. Kenapa demikian? Karena yang paham akan Al-Quran dan hadis baginda Nabi, ya tentu adalah sahabat. Kok orang barusan mempertanyakan hal demikian? Berarti kan merasa dirinya lebih paham daripada sahabat dan ulama. Di samping itu, sebenarnya kan banyak sahabat-sahabat yang membuat sholawat sendiri. Dan keterangan seperti ini sangat banyak dalam kitab-kitab. Tapi seperti biasa, kaum Wahabi itu mungkin malas baca, atau memang tidak bisa dalam membaca, sehingga materi yang mereka sampaikan seringkali seragam, tidak ada peningkatan pembahasannya. Itu saja, mulai dari yang tingkat A sampai tingkat Z. Kalau modelnya seperti ini, kapan mau berkembang keilmuannya? Ya, mungkin sekian, biar tidak panjang-panjang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.